memakzulkan atau kita langsung tekan Pak Jokowinya supaya mundur. Dua pilihan, dimundurkan atau mundur. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Insya Allah Bambang Tri keluar bebas, Jokowi harus masuk. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, di sini memang agak lucu sih. Dikala kita saat ini sudah akan menghadapi Pilpres 2024 dan bahkan semua masyarakat rata-rata sudah menjagokan capres pilihan masing-masing, ya, termasuk Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan bahkan juga Prabowo Subianto. Ya, bahkan semua saling mengunggulkan lah capres masing-masing. Karena ini memang akan menghadapi pemilu serentak Pilpres juga, pemilihan presiden. Nah, bahkan juga saling serang capres-capres pilihan masing-masing dan bahkan juga mengunggulkan kelebihan capres masing-masing. Tetapi ini di sini masih tertinggal, yaitu masih mengungkit tentang ijazah Presiden Joko Widodo palsu. Nah, bahkan di sini juga menuntut, yaitu pihak Bambang Tri bebas dan Presiden Joko Widodo masuk. Ini menurut saya yang sangat lucu sekali. Padahal juga sudah divonis loh oleh pengadilan. Tetapi di sini masih mendesak. Ya, seharusnya ajukanlah banding atau semacamnya lah. Di sini bahkan ditanggapi oleh Lisa Fana 1, sahabat Egy. Ndak bahaya tah? Hayo kita mulai bergerak. Tekan DPR, tekan MPR untuk memakzulkan atau kita langsung tekan Pak Jokowinya supaya mundur. Dua pilihan, dimundurkan atau mundur. Dua-duanya people power yang menjadi penyebabnya. Memang sungguh lucu sekali ya. Seharusnya membaca berita lah, membaca berita terkini. Karena apa? Karena ya balik lagi lah. Sering saya katakan, tingkat kepuasan masyarakat Indonesia itu sangat banyak sekali di lembaga survei manapun. Yaitu bahkan ada yang menyebut lembaga survei itu tingkat kepuasan masyarakat ada yang menyebut 79, 80 dan bahkan yang paling tertinggi 82%. Itu menurut saya sudah fix lah, yaitu mayoritas masyarakat yaitu mendukung kerja-kerja dari Presiden Joko Widodo, puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Itu sudah cukup lah membantah dari Presiden Joko Widodo akan dimundurkan dan lain sebagainya. Menurut saya juga akan membuat malu dirinya sendiri. Dan terlebih di sini masih saja yaitu mengungkit ijazah Presiden Joko Widodo palsu. Padahal juga sudah dibantah lah, yaitu dari kepala sekolah SMA N6 tempat Presiden Joko Widodo mengenyam pendidikan SMA dan bahkan juga pada saat kuliah di UGM, yaitu menempuh prodi 1 sarjananya, itu juga sudah dibantah oleh pihak rektor dari UGM bahwa ijazah dari Presiden Joko Widodo itu asli. Tetapi juga ya dasar keras kepala kemungkinan ya, tetap saja bahwa opini dari Bambang Tri yang tidak ada saksi dan sebagainya, bahkan juga banyak masyarakat yang percaya dengan kesaksian dari Bambang Tri ini. Nah, yang lebih uniknya pada saat itu, yaitu Bambang Tri tidak pernah menghadirkan satu saksi apapun. Dan bahkan juga pengacara Bambang Tri saat itu juga mengundurkan diri. Nah, ini merupakan sudah fix lah bahwa Bambang Tri tidak bisa menghadirkan saksi-saksi dan bahkan juga bukti-bukti di persidangan. Jadi memang akhirnya ya divonis 6 tahun penjara kalau nggak salah ya. Nah, bahkan di sini ada berita yang menurut saya lucu ya, yaitu 13 pengacara Bambang Tri rame-rame mundur saat sidang tuntutan. Nah, di sini sebanyak 13 pengacara yang membela Bambang Tri Mulyono menyatakan mundur. Pernyataan pengunduran diri itu dibacakan koordinator tim advokat Bambang Tri Solo. Bambang Tri yang dulu sempat menggugat keaslian ijazah Presiden Joko Widodo ini menjadi terdakwa kasus ujaran kebencian ITE dan penistaan agama buntut podcastnya dengan Suki Nurharja. Menurut Andika, dasar pengunduran diri tim advokat Bambang Tri karena persidangan pekan lalu dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Saat persidangan itu Bambang Tri memecat salah satu kuasa hukumnya. Yang kami sorot adalah bahwa kami melakukan pembelaan terhadap Bambang Tri demi memenuhi kewajiban kami sebagai advokat secara pro bono atau memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis. Andika mengatakan awal permasalahan adalah komunikasi yang kurang baik antara Bambang Tri dengan tim kuasa hukumnya. Komunikasi kami bisa lancar, tidak lancar. Lancar kami sebagai kuasa hukum, kami berusaha mencari saksi dan juga bukti demi membuktikan perkara
acara ini demi klien kami, Bambang Tri, tapi sampai hari ini beliaunya sendiri tidak pernah menghadirkan saksi atau bukti ucapnya. Nah, dari sini kan sudah kelihatan ya. Dari sini Bambang Tri sendiri tidak bisa menghadirkan saksi atau bukti ucapnya. Jadi di sini sudah jelas lah, yaitu Bambang Tri di sini mengada-ngada lah, yaitu ucapannya tentang ijazah Presiden Joko Widodo itu palsu. Tapi kenyataannya sendiri ketika di persidangan, ya tidak bisa menghadirkan saksi atau bukti. Ya bukti kalau opini perasaan itu ya tidak bisa lah. Seharusnya ya ada saksi dan bukti. Nah, penasaran ya? Dari sini kira-kira komentar-komentar dari para netizen bagaimana ya? Orangnya itu lagi, kemungkinan sampai bosan ya. Orangnya itu terus yang percaya dengan ijazah Presiden Joko Widodo palsu. Nah, begitu juga yang paling lucu, apalagi jika mereka-mereka ini memilih capres. Lalu kita suruh percaya dari mana? Membuktikan ijazah palsu Presiden Joko Widodo saja tidak bisa. Ini palsu apa enggak juga tidak bisa. Sampai Pak Jokowi purna tugas yang diterakin itu lagi. Kasihan lihat mereka udah teriak-teriak sampai nafas rasa mau habis. Pak Jokowi tetap dikenang sebagai Presiden Indonesia 2 periode. Habis ini mereka teriak-teriak lagi untuk orang yang berbeda tergantung kepentingan. Ya bahkan Presiden Joko Widodo hampir purna tugas ya pada 2024. Tetapi ya masih meneriakan mundur-mundur mulai 1 periode kemarin loh. Teriakan mundur-mundur sampai saat ini hampir purna tugas. Juga teriak mundur-mundur. Entah maksudnya apa. Saya kadang-kadang juga pusing memikirkan maksudnya apa ya dari semua itu. Pastilah 2024 akan mundur sendirinya lah. Walaupun tidak disuruh mundur, pasti Presiden Joko Widodo mundur kok pada Oktober 2024 mendatang. Baju baru. Aku pikir ada yang mabuk minum kencing sampai teriak gitu. Tiap ngumpul acaranya begitu. Memang sangat lucu sekali. Kelompok parasit ini masih berulah juga tuh. Stroke bah, udah dirubah aja sampai gak bulan Oktober. Mauku maki tapi udah tua semua. Kasihan terlalu memaksa kehendak sehingga kelihatan seperti tak berpendidikan. Seolah-olah rakyat Indonesia hanya mereka saja. Ya untunglah masyarakat saat ini sudah semakin cerdas ya. Apalagi juga sudah melewati Pilpres 2014, Pilpres 2019 dan Pilkada 2017. Jadi masyarakat sudah tidak bisa lah diprovokasi seperti ini. Ijazah Presiden Joko Widodo palsu lah, Presiden Joko Widodo ini itulah. Jadi akan kena mereka sendirilah dan pasti akan membuat malu mereka sendiri. Karena apa? Karena Presiden Joko Widodo menurut saya sih adalah presiden yang benar-benar bisa mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terbukti pembangunan saat ini juga masif sampai ke pelosok negeri. Dan bahkan juga persawahan-persawahan pun sekarang jalannya juga sudah bagus-bagus, bahkan juga dicor. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan Presiden Joko Widodo sangat berpihak kepada rakyat kecil dan rakyat di pelosok negeri. Jadi tuduhan ini menurut saya tidak berdasar, apalagi sampai mau memaksulkan Jokowi dan menuntut Presiden Joko Widodo mundur. Menurut saya sungguh tidak masuk akal. Terlebih 82% masyarakat puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo.